di sini nggak ada tuh Pak, di menu akun Pak. Di menu pengaturan lalu di sini ada akun. Iya, saya udah klik. Coba diklik Pak. Udah. Nah, di bawah sendiri Nah, itu nggak ubah jenis akun. ada nggak? Ada ya Pak? Ini ya, ubah jenis akun ya. Pakai kok Switch to professional. ya, switch to professional account. Bener Pak, switch to Ya, professional account. Iya, dipilih aja Pak. ya, Nanti pada ada. dipilih, nanti Bapak diminta untuk pilih kategori. Oh, continue, Ya, continue, bener, di next continue. aja. Di next terus, baru nanti ngikutin petunjuk yang ada di sana. Oh, ada Pak, Ya, ada, ada ya, oke. ada. Untuk Pakai bahasa elektronik, Indonesia Pak HP-nya. elektronik masuk kategori apa yang paling tepat? Bisa juga hardware, hardware itu juga bisa sih kategorinya. Saya nggak tahu nih apa aja. Sebentar saya cek ya teman-teman ya. Saya bantu cek untuk profil. Oke, saya cek di kategori. Oke, cari aja. Nah ini ada toko elektronik. Nih elektronik mana tadi? Elektronik. Ada itu tadi toko elektronik, ya kan? Pembayaran iklan apakah akunnya depositnya satu atau masing-masing? Satu tempat Pak Erisman. Kalau kita mau ngiklan tuh Ada. namanya Facebook Ads Manager. Jadi akun kita Pak, nanti di situ kita isi saldonya Pak. Saya pernah iklan di marketplace kena blokir, banding ke FB nggak nyampe sebulan dibuka. Ya, itu ya. Ada yang seperti itu. Sekarang gimana Pak Yanuar Waikanan? Lancar terus Pak ngiklannya setelah dibuka blokirnya. Boleh disaringkan. Mas, kalau kategori sudah dipilih, terus suatu saat kita kategorinya diganti, bisa nggak? Bisa. Bagaimana program acara giveaway yang efektif? Program acara giveaway yang efektif. Nah, giveaway ini kembali lagi ya, teman-teman ya. Kalau kita ngomong giveaway, targetnya apa sih giveaway ini? Kalau misal nih, Pak Irfa Darojat targetnya untuk menaikkan follower contohnya. Ya sudah, berarti giveaway-nya ini dibuat semacam peraturan yang mana mereka harus nandain temennya, ya. Kemudian temennya ini minimal, contoh kita minimal nandain 5 orang teman, gitu ya. Kemudian salah satu syaratnya juga adalah banyak-banyakan like. Nah itu, jadi tergantung arah tujuannya giveaway ini apa gitu, teman-teman. Kalau seandainya arahnya giveaway teman-teman ini untuk meningkatkan brand gitu ya meningkatkan branding tanpa perlu untuk naikin follower dan sebagainya, ya cukup nandain orang aja, tandain minimal tiga teman kamu atau 4 teman kamu gitu, ya. Kalau kategorinya hanya boleh pilih satu atau lebih, satu, belum berani lagi iklan, takut kena blokir, ya itu teman-teman. Jadi teman-teman, salah satu ya fundamental yang harus teman-teman pahami sekarang ini teman-teman, main Facebook Ads, Instagram Ads, ya itu tadi teman-teman ya. Semua pakar Facebook Ads itu pasti kena yang namanya AME. Tapi bedanya apa teman-teman? Bedanya mereka mau coba-coba lagi ya. Kalau kita mungkin Ya, di sini ada yang, aduh nanti takut deh. Nah, ada yang seperti itu teman-teman. Email harus FB ternak akun, Kang. gimana? Harus ternak akun di FB. Tapi agak sensi sih FB belakangan nge-add. Bener. Ya itu tadi yang saya sampaikan. Jadi ya Iya. semakin ke sini teman-teman, apa ibarat kata aplikasi semakin besar, maka aturannya juga semakin macam-macam. Kita nggak usah Iya. ngomongin FB deh. Contoh kita berkaca dari Shopee aja. Ya, Shopee dulu wah aturannya enak banget teman-teman. Sekarang semakin penggunanya semakin banyak, semua udah diatur. Ya, pengiriman pakai Shopee teman-teman. Resi Iya. nggak bisa dicek gitu ya. Nggak bisa yang namanya apa apa itu saya bilangnya ya, dropship antar toko di Shopee nggak bisa sekarang. Ya kenapa? Shopee semakin besar.
Coba cek ke Tokopedia, nggak seperti itu, teman-teman. Masih belum seperti itu ya. Jadi ya teman-teman harus pahami ini, bisnis semakin besar maka taringnya juga semakin tajam, teman-teman. Ya, itu yang harus teman-teman perhatikan dan waspadai. Jadi dan teman-teman harus sadari deh, itu aja sih. Apalagi ini di bidang digital. Gitu. Yang paling ini teman-teman yang masih longgar itu apa? Google Ads ya, masih longgar kalau Google Ads. Gimana, Pak Palewi? Ya. Di FB saya punya tagihan iklan, tapi saya merasa nggak pernah iklan karena dulu pernah ikut pelatihan training, mungkin ada jualan reseller, tapi pakai iklan saya, tapi pakai iklan, tapi saya yang bayar. Mungkin karena saya nggak waktu itu agak kurang mahir lah, tidak tahu, jadi bingung juga, pusing karena begitu cepat proses itunya informasinya. Rupanya pakai itu saya juga coba menghapus agak sulit, sehingga tagihannya lama-lama numpuk banyak, tapi saya biarin aja lah. Saya ngerasa nggak pakai, nggak pernah ngiklanin, belum ngomong sama FB lagi gitu. Tapi sekarang saya jalan aja dulu gitu Pak Diki. Mungkin ada sarannya bagaimana? Solusinya saya untuk kontak FB untuk saya memberitahukan ini bahwa saya punya tagihan sebesar ini, cukup banyak, nggak kecil. Gitu. Ya ini Pak, saran saya coba, Bapak udah pernah buka Facebook BM Manager Pak? Bisnis Manajernya Facebook? Kayak yang sebelah mana, belum tahu. Nah itu Bapak nanti aja coba buka di apa, pakai laptop ya, Bisnis Manager Facebook gitu. Nah nanti Bapak akan terarah ke sana, terarah ke Facebook Manager, Bisnis Manager. Silakan login Pak. Login, nanti setelah login pakai akun Facebook Bapak, cek di bagian iklan, Pak. Nah, coba dicek ada nggak sih iklan yang masih running gitu loh. Iya. Nah, kalau yang masih running, biasanya tagihannya jalan walaupun iklannya nggak tayang, itu yang paling heran teman-teman ya. Oh gitu. Maksudnya ke situ Pak, ngeceknya gitu. Facebook Manager ya? Ya, Facebook Manager. Nanti saya coba cek untuk data. Ya, nanti masuknya ke menu iklan Pak ya. Menu iklan, ya. Oke. Terima kasih. Ya. Kemudian di sini ada Rabi Radiarara. Yang berbayar atau yang organik aja, Mas? Ya, kembali kebutuhan ya, teman-teman ya. Gini, kalau teman-teman seandainya budgetingnya belum besar untuk biaya iklan, saran saya pakai yang organik dulu saja, teman-teman. Ya. Cuman teman-teman di sini memang harus sabar dalam melalui prosesnya. Yang namanya juga organik, teman-teman ya. Ya. Jadi beda nih, kalau organik kan higienis ya. Kalau instan ya kayak mie instan itu ya teman-teman, cepat teman-teman. Ya, tapi ya efeknya ya lumayan bikin sakit juga ke badan. Sama halnya seperti ngiklan, ya instan cepat. Kita mau targetnya apa nih? Targetnya kepingin brand kita cepat terkenal, bisa. Targetnya kepingin website kita dikunjungi banyak orang, bisa. Ya namanya juga instan. Tergantung dari berapa yang teman-teman siapin untuk beriklan gitu ya. Jadi kalau seandainya teman-teman belum budgeting, belum banyak, boleh dilakukan organik saja ya. Nanti strateginya akan saya bagiin teman-teman organik. Oke. Sampai di sini ada yang tanyakan teman-teman tentang membuat akun ya. Jadi prinsipnya teman-teman di sini nanti ngikutin aja apa yang ada di sini teman-teman, apa yang ada di sini ya. Itu nanti teman-teman sudah jadi kok Facebook Instagram bisnisnya. Oke. Saya jual kursus di marketplace kok ditolak, Mas. Padahal jual. Nah, coba aja sekarang, Pak. Jual produk-produk seperti itu. Itu kapan Pak Ali ngiklannya Pak di marketplace, Pak? Teman-teman, produk digital termasuk e-course ya, termasuk ini software. Nah, itu juga ada aturannya kalau kita mau jual di Facebook, di marketplace itu. Ada aturannya, teman-teman. Untuk menyiasati gimana, Mas? Menyiasatinya kalau saran saya Pak, sih arahkan pakai lead magnet Pak. Pakai lead magnet itu apa? Bapak bagi-bagi e-book contohnya. Ya, pasang di marketplace itu Bapak punya e-book gitu. Itu nanti supaya pada saat orang yang mau e-book itu kan dia masuk ke WA tuh. Nah, di sanalah Bapak ngiklannya. Nyiasatinya gitu, Tapi Pak.
Tapi kalau yang obat-obat kuat itu kan ramai sekali, mosok nggak di ini nggak kena apa namanya? Karena itu loh kan semi porno tuh gambarnya kadang sampai kelihatan nih. Kok malah bisa masuk ya? Ya, kalau seandainya teman-teman kepingin detail membaca peraturan dari Facebook ya, itu sebenarnya ada teman-teman. Apa namanya? Apa yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan, mana yang harus ada perlakuan khusus itu ada teman-teman. Di fact-nya apa fact and Facebook. question-nya dari pihak Facebook itu ada teman-teman. Gitu. Oke, kemudian Pak Erisman, nyambung yang tadi satu akun pembayaran, apakah rincian hitungan bayarannya masing-masing? Iya. Ya, jadi teman-teman, pada saat kita ngiklan, teman-teman, itu kita bisa tentukan nih, targetnya apa iklan ini. Nanti ada yang namanya ad set, teman-teman ya. Setelah teman-teman tentukan ad setnya, ada set 1, set 2, set 3, kayak gitu. Jadi panjang sih sebenarnya ngakarnya. Nah, kalau seandainya kita aktifin ya, pilihan dari Facebook ini kita aktifin semua, otomatis nanti budgetingnya lumayan, Pak. Ya, seperti itu. Biasanya teman-teman, para apa namanya internet marketer itu skemanya dia bertahap, teman-teman. Ya, kita narik insight-nya dulu. Contohnya, narik ketertarikan orang dulu. Setelah kita tahu jumlah orang yang tertarik, dari data itulah nanti kita retargeting lagi. Berapa orang yang nanti nyangkut ke arahnya mengarah ke website. Nah, itu nanti arahnya seperti itu. Jadi bertahap. Kalau kita mau jualan langsung gitu ya, ya lumayan teman-teman. Ibarat kata kita harus benar-benar konten iklan kita berkualitas gitu ya. Bahasa copywriting kita bagus, cepat jualannya. Bisa Pak pembayarannya. Oke. Bang Diki, bisa tidak IG untuk kegiatan filantropi? Makasih. Baiknya pakai IG bisnis atau kreator? Pakai kreator aja. Oke. Banyak ya pertanyaan teman-teman. Ya, mohon maaf nih kalau nggak saya jawab satu persatu, teman-teman. Budidaya atau jualan madu nggak ada di kategori ya? Budidaya. Ya, nggak ada ya berarti ya? Obat-obatan ada nggak? Kan masuk ke dalam obat-obatan madu. Iya, Pak Suwarto, saldo di FB itu bisa dipakai untuk IG juga, betul. Kalau sudah punya akun IG bisnis, bagaimana dengan akun personalnya? Apakah hilang atau tetap ada? Nggak ada, Pak. Udah, akun personalnya udah ganti bisnis, gitu, Pak Joni. Ya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang ini nih, teman-teman. Ada tombol namanya halaman. Ada nggak punya teman-teman nih, halaman? Nah, halaman ini adalah fanspage nih, teman-teman. Teman-teman bikin berulang kali akun bisnis itu bisa. Karena nanti teman-teman di sini akan langsung connect kepada fanspage. Nih ya. Fanspage itu ada di Facebook nih, teman-teman. Nih. Jadi akun inilah yang nanti bisa dipakai untuk iklan, teman-teman. Ya. Akun ini yang nanti bisa dipakai untuk iklan. Fanspage itu apa? Nih, teman-teman, saya tunjukin ya, fanspage. Nih ya, contoh nih. Fanspage-nya kan terkoneksi sama Dikijos. Betul ya, teman-teman ya? Blog pribadi. Ya. Nah, yuk kita cek fanspage-nya. Di Facebook nih, teman-teman masuknya. Nah, masuk ke menu halaman di sini. Nih, teman-teman. Halaman yang Anda kelola. Nah, di sini. Nah, kalau teman-teman sudah punya fanspage seperti ini, itu baru bisa ngiklan, teman-teman. Ya. Pak, apakah dengan ada fanspage ini, kita ngiklan nggak bisa diblokir? Ya, tetap. Karena pertama kali teman-teman mau ngiklan harus punya fanspage itu. Ya. Dan pada saat teman-teman bikin akun Instagram bisnis, otomatis teman-teman nanti akan dibuatkan fanspage di Facebook. Tuh. Nih, kayak gini. Ya, ini fanspage teman-teman. Nih, ya toko saya nih, teman-teman ya. Kalau teman-teman butuh gimbal, butuh lampu studio. Ya, jadi di Facebook di sinilah nanti teman-teman ngatur tokonya. Ya. Setelah teman-teman ngatur di sini, di fanspage-nya baru nanti dikoneksikan sama Instagram. Gitu, teman-teman. Oke ya. Nah. Kemudian kategori sudah, tadi opsi kontak nih, teman-teman. Teman-teman mau nampilkan apa di halaman depan, di profil? Email,
mau nampilkan nomor handphone, nih teman-teman bisa pasang di sini. Kalau mau nampilkan nomor handphone. Jadi pada saat orang mau kontak, nanti di situ ada tombol kontak teman-teman. Tinggal diklik langsung menuju ke WhatsApp. Disarankan pakai WhatsApp bisnis. Ya, disarankan pakai WhatsApp bisnis teman-teman semua. Sudah pada pakai belum WhatsApp bisnis teman-teman? Katanya. Ada yang sudah, Kang. Nah, keren ya. Udah pakai WhatsApp bisnis. Yes, teman-teman. Jadi ini disarankan pakai WhatsApp bisnis. Disarankan ya, bukan berarti wajib. Yeah. Disarankan. Oke, teman-teman di sini juga bisa tambahkan alamat bisnis. Ya. Yeah. Nih, alamat bisnis. FB apa IG itu, Mas? Ini adalah IG yang saya tampilkan sekarang. Oke, ya. Cara koneknya ditulis nama halamannya ya, Mas? Iya, cara koneksikannya, Pak, di sini ya. Halaman ini mau dikonekkan dengan apa? Kalau seandainya belum ada halamannya, Pak Rosadi, bikin baru, Pak. Buat halaman Facebook baru nih, di bawah nih. Ya, kalau belum punya fanspage. Masing-masing atau bisa double. Maksudnya apa? Oppo Ermi yang bisa double. Nomornya yang bisa double. Atau fanspage-nya. Kontaknya. Satu kontak. Ya, di sini nih, opsi kontak ya. Ini contoh saya pasang email teman-teman. Jadi yang muncul di halaman depan ini teman-teman. Nah, yang muncul di sini nih, tombol email teman-teman. Ya, yang muncul di sini adalah tombol email, gitu teman-teman. Oke, kemudian saya lanjut ya teman-teman ya. Nggak apa-apa ya, agak cepat sedikit teman-teman. Supaya teman-teman nanti nggak terlalu malam itu aja. Ya. Nah, teman-teman di sini tombol tindakan. Nah, teman-teman juga bisa tambahkan tombol tindakan ya. Tapi ini berafiliasi ya teman-teman ya. Jadi kalau contohnya teman-teman di sini jual makanan contohnya. Nah, teman-teman bisa nih koneksikan sama GoFood. Tuh bisa ya, Grab itu bisa. Nih kalau mau dikonekkan sama GoFood gitu ya. Jadi nanti link penjualan teman-teman yang ada, contoh teman-teman buka rumah makan. Terus rumah makan teman-teman atau warung teman-teman semua itu menunya ada di GoFood. Nah, kan di situ ada linknya teman-teman ya. Linknya pasang di sini. Link untuk ordernya. Ya, link untuk order makanan tersebut pasang di sini teman-teman. Oke. Termasuk juga dengan Grab. Ya. Untuk GoFood pengalaman kita sudah ke apa Pak Diki? Ke grupnya. Nanti mereka ada semacam survei begitu, mereka survei ke lokasi kita, mereka vote. Kemudian mereka kalau langsung link di link ke GoFood gitu. Ya, jadi punya Pak Christian sudah di ACC Pak sama pihak GoFood-nya sudah ya? Sudah Pak. Nah, itu nanti Pak, salah satunya Bapak linknya yang mau dipasang di sini yang link mana? Link produknya Bapak itu, menu makanannya. Pasang di sini Pak. Link yang dari apa aplikasi ya Pak? Dari aplikasi GoFood, pasang di sini Pak. Oh gitu. Oke Pak. Ya. Termasuk kalau Grab ya, kalau teman-teman pakai Grab gitu. Oke, kemudian di sini, kemudian di sini juga ada siap pesan sekarang. Nah, ini ya. Perusahaan-perusahaan yang berafiliasi teman-teman. Kalau seandainya teman-teman mau tampilkan tombol order now gitu, nah ini pasti bayar kalau ini teman-teman. Oke, ini ada juga pesan. Fitur pesan ini mitranya ini ya, afiliasinya nih, Resi apa yang dikenal ada nggak? Nggak ada. Jadi yang kenal hanya tadi yang pesan makanan ya, ada GoFood sama Grab teman-teman. Jadi kalau di intelijen untuk susu murni segini, rumah ini sekian, ini sekian ini, dengan tiap poundnya 1,5. Oke ya teman-teman ya. Nah, ini jadi nggak ada penggantian ini, pembatalan semuanya? Nggak ada. Jadi semuanya. Oke. Mas Diki mohon link presensinya. Oh belum isi daftar hadir toh. Bentar. Iya, yang belum isi daftar hadir silakan isi ya, supaya besok saya bagikan e-book. Saya coba cari besok e-book tentang Facebook, tentang Instagram teman-teman ya. Saya bagikan ke teman-teman semua. Jadi mungkin yang teman-teman nggak sempat ikut seperti ini, nanti bisa baca-baca dari e-booknya ya.
Oke, Mas, link YouTube-nya ada nggak? Nggak terlalu jelas di sini. Ada teman-teman. Bentar. Bentar ya. Oke. Nah, kemudian followerku di IG baru sedikit, jarang dibuka. Yang banyak di mana, Pak W kanan? Di Facebook yang banyak. Oh, WA. Oh, database WA ya, Pak, yang banyak ya. Oke. Berarti kalau di WA ya mainnya WA marketing, Pak. Kalau banyak kontaknya di WA. Tapi yang paling enak itu, teman-teman. Kenapa? Ya karena budgetnya ringan. Hampir dibilang nggak ada budget kalau kita ngomong WA marketing itu ya. Gitu. Yang ada budget itu kalau teman-teman main WA marketing yang pakai tools, ya paling cuma beli toolsnya aja, setelah itu udah nggak perlu bayar-bayar tiap bulan kan teman-teman. Itu bedanya ya. Oke teman-teman, tampilkan tampilan profil nih ya, kategori nih ya teman-teman ya, tampilan profil ini siapa Eko Budoyo. Kalau seandainya labelnya ini mau dinyalain teman-teman ya, ini nanti muncul nih teman-teman. Teman-teman kategorinya apa ya. Kalau seandainya info kontak ini mau dinyalain juga, nanti muncul di bawahnya teman-teman. Nih, email tuh ya. Tuh, muncul seperti ini. Kalau seandainya mau disembunyikan bisa. Tuh. Jadi kalau saran saya nyalain aja ya teman-teman ya. Label kategori info kontak ini nyalain aja gitu. Oke teman-teman. Nah, sampai di sini yang tanyakan teman-teman. Ini ya, jadi ada fitur iklan nih kalau teman-teman mau ngiklan. Siap. Ya, di sini kalau teman-teman mau ngiklan nih ada fitur iklan nih ya. Nih. Oke ya. Jadi ada pilihannya langsung di sini. Ini kalau toko ya. Nih, ini saya kelola produk ini harus masuk ke ini tuh. Harus masuk ke bagian dari Facebook teman-teman. Facebook fanpage. Oke ya. Ya, oke yang sudah isi daftar hadir. Dapat WA ya Pak Joni ya. Otomatis dapat WA harusnya. Nah. Oke ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini tampilannya, teman-teman. Jadi di sini ya. Oke, ada fitur toko nih. Nah, nih. Jadi nanti ada Instagram Shop di sini, teman-teman. Ini kalau bisnis. Nanti muncul. Tinggal kelola produknya masuk ke fanpage di Facebook. Oh, sudah dapat WA ya. Oke, berarti besok tinggal ditunggu aja untuk e-booknya ya. Saya coba carikan, teman-teman. Mudah-mudahan masih ada e-book itu. Yang khusus pembahasan tentang Facebook. Boleh minta videonya, Pak. Video ini, rekaman malam ini. Boleh. Nggak apa-apa, teman-teman. Ya. Oke, teman-teman. Itu sekilas gambaran tentang Instagram ya. Sekarang saya lanjut ke slide tadi presentasi ya, teman-teman ya. Nah, jadi sudah saya tunjukin ke teman-teman semua seperti apa. Bagaimana caranya biar yang lihat iklan kita di IG banyak yang lihat tanpa kita share di FB juga. Bagaimana caranya biar yang lihat iklan di IG banyak yang lihat. Nah, gini, Pak Yanuar Waikanan, pada saat Bapak akan beriklan, pasti kan ditanya itu Pak, ya, ditanya tujuan Bapak beriklan apa? Yang pertama. Yang kedua, target market Bapak ini maunya seperti apa? Mulai dari usia, kemudian profesi, jadi demografi ya, termasuk demografi ini termasuk tinggal di mana, kemudian kebiasaannya apa, pakai HP apa. Kalau itu di setup semua, Pak, maka nanti apa yang Bapak inginkan akan tercapai dengan baik. Kalau seandainya dipakai otomatis atau jangkauannya terlalu luas gitu, saya yakin nggak akan terlalu banyak, Pak. Kenapa? Semakin detail target market yang teman-teman minta di pihak Instagram, maka Instagram akan semakin tepat sasaran memberikan iklan itu atau menayangkan iklan itu, yang pertama. Yang kedua, tentu budgetingnya akan semakin besar, teman-teman. Ya, budgetingnya akan semakin besar. Yang ketiga, teman-teman, Pak, saya sudah spesifik banget, sudah tentukan target marketnya, tapi kok tetap yang iklan, yang lihat sedikit, Pak. Berarti yang salah adalah dari kontennya itu. Ya, jadi kontennya nggak menarik orang untuk lihat.
benar udah sesuai nih dia kebutuhannya dia itu, tapi nggak bagus Pak. Copywritingnya kurang tepat contohnya, atau gambar yang dipasang kurang sesuai, itu juga pengaruh teman-teman ya. Oke, nanti di save kan boleh Pak. Yang di save apanya? Oh video boleh. Oke ya teman-teman ya. Seperti ini, lanjut teman-teman, saya lanjutkan nih. Oke. Nah, langkah dasar teman-teman semuanya, langkah dasar memaksimalkan Instagram. Apa aja sih teman-teman? Nih ya, yang pertama teman-teman. Oke. Yang pertama adalah tentukan target audience. Ini kita bicara yang ada organiknya nih teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini silakan tentukan dulu nih target audience teman-teman semuanya untuk produk teman-teman ini seperti apa. Contoh teman-teman jual produk, kita bilangnya produk kecantikan ya. Saya nggak bilang satu merek produk kecantikan deh. Pasti kan target audiensnya yang pertama adalah wanita. Yang kedua, yang teman-teman harus tentukan adalah wanita sih wanita. Kira-kira wanita yang berpenghasilan atau tidak. Nah, karena kembali lagi kepada produk teman-teman semua nih. Produk teman-teman harganya ekonomis atau harganya di atas rata-rata teman-teman. Nah, teman-teman salah nentuin, ya udah nanti nggak akan ada yang beli karena nggak sesuai nih penghasilannya pas-pasan mau beli produk segitu, ya gitu ya. Nah teman-teman target audience ini teman-teman silakan dicatat di note-nya masing-masing, ya. Mulai dari minatnya apa, kemudian jenis kelaminnya apa, kemudian kira-kira penghasilannya yang seperti apa. Apakah wanita karir atau yang ibu rumah tangga bisa, asalkan suaminya kerjaannya lumayan gitu ya. Nah, itu teman-teman. Ya, setelah teman-teman tentuin itu, baru deh nanti teman-teman tinggal implementasi di Instagramnya, di akunnya ya. Nah, yang kedua teman-teman, optimalisasi dari sisi profile. Apa saja yang perlu dioptimalisasi? Kalau kita kembali ke tadi, pada saat kita membahas akun di Instagram teman-teman, maka semua kolom yang ada di sana saya menyarankan isi teman-teman. Itu ya, yang pertama. Yang kedua teman-teman, dari identitas. Identitas itu bisa berupa foto teman-teman. Foto ya. Foto kalau bisa tunjukin foto teman-teman yang profesional di sana. Gitu. Oke. Yeah. Yang ketiga, nah ini yang biasanya banyak yang males teman-teman ya. Ayo ngaku. Betul. Ada nggak yang males? Males. Mas Diki mau tanya. Ya. Kalau IG-nya itu kan bisnisnya kan banyak tuh yang kayak MSI, produk outlet gitu kan. Nah saya bikin kemarin kayak kelas ini yang kayak Mas Diki gitu ya, yang training di situ. Jadi ada 3 IG saya itu. Nah apakah saya pasang foto muka saya sendiri apa dari logo aja gitu? Logo boleh, tapi di postingannya harus menunjukkan ada Bu Erninya. Contoh Bu Erni lagi live Zoom gini ya, di screenshot, pasang, di posting gitu. Iya. Gitu ya, jadi jangan yang diposting hanya flyer aja, pengumuman aja gitu. Kecuali memang teman-teman arahnya adalah sebagai konten kreator. Kalau konten kreator biasanya diposting adalah apa kayak infografis contohnya, itu yang dipasang biasanya. Tapi nanti di ujung-ujungnya ada jualannya kayak gitu. Itu bisa. Oke ya, nih ya teman-teman ya, poin 3 nih. Buat jadwal posting. Nah, ada nggak yang malas di sini posting? Yuk. Rutin, Kang. Nah, ayo, jangan ngaku. Nah, ya teman-teman, ini yang biasanya menjadi kendala dari kita semua. Saya nggak bilang saya, karena manusiawi teman-teman, kadang kita ada yang malas mungkin ya sama kesibukan kita, akhirnya kita malas posting atau lupa. Ini alasan klasik teman-teman. Waduh lupa gitu ya teman-teman ya. Nah ini poinnya sebenarnya teman-teman. Jadi saya kasih garis besar ke teman-teman semua. Kalau kita main sosial media, paling penting adalah ini, posting. Teman-teman mau punya Facebook, mau punya Twitter, YouTube, apalagi ya, Instagram, TikTok. Ya, apa yang ditentukan ini? Apa namanya posting? Gak pernah closing, jadi kadang males, Pak. Yang namanya organik kembali lagi, ya.
kita harus sabar dalam menjalankan prosesnya, teman-teman. Itu aja sih, teman-teman. Kalau teman-teman berharap instant closing, yang iklan saja, Pak Ali, yang iklan saja belum tentu closing. Ada nggak teman-teman di sini ngiklan nggak dapat hasil? Saya tanya. Ada Kang, nanya aja ke WA, tapi belum closing gitu. Tuh ya. Sabar. Jadi teman-teman, kita mau pakai organik, kita mau pakai iklan, teman-teman. Kalau bicara tentang closing, ya itu banyak tahapannya. Ada yang namanya sistem funneling, teman-teman. Ya, tahapan kita menata copywriting, teknik follow up itu masuk semua udah. Nanti arahnya ke closing, gitu Pak Ali. Jadi jangan Pak, aku berharap besok pakai IG langsung closing, enggak teman-teman. Ya, jadi semua ada prosesnya. Kita nggak usah ngomongin digital aja, kita ngomongin offline contohnya. Ya, teman-teman baru buka bisnis gitu ya, kemudian pasang baliho gede-gede di depan gitu, langsung berharap ada orang datang, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin ada berharap orang datang kalau teman-teman tidak pengumuman, tidak ngejar pelanggan untuk masuk. Sama konsepnya teman-teman. Saya lebih senang tawarin langsung ke konsumen gimana nih, ya itu memang apa namanya penjualan yang paling besar potensi closingnya adalah menjual secara langsung atau tatap muka, itu yang paling besar potensi closingnya memang. Oke, kalau kita ngomong digital teman-teman banyak kaitannya, jadi teman-teman mulai untuk memahami ya apa aja keterkaitan kalau kita mau menggunakan media digital untuk keperluan marketing. Saya nggak bilang hanya Instagram loh teman-teman ya, global sama kok konsepnya. Oke, yang nomor 4 teman-teman, buat konten yang menarik. Nah, inilah yang menentukan insight ya teman-teman ya. Tadi di awal sudah saya bilang kan, teman-teman ada pertemanan 500. Pajak baliho gede-gede yang datang orang. Bener, Pak Christian Jose. Ya, orang pakai seragam dinas yang datang. Makannya gratis kadang. Oke, teman-teman. Jadi yang nomor 4 nih, teman-teman, buat konten yang menarik. Inilah yang menentukan apakah insight teman-teman semua itu akan rata sesuai dengan algoritma atau enggak. Makanya tadi di awal saya bilang nih, teman-teman yang pertemanannya udah 500, udah 1000, 5000, bahkan 10.000 mungkin, itu enggak semua pertemanan teman-teman melihat apa yang teman-teman posting. Ya, jadi teman-teman, ini yang kita bertaruhnya di sini sebenarnya di konten. Teman-teman harus perbanyak ide dalam membuat konten. Gimana Pak caranya saya bisa mendapatkan inspirasi? Apakah saya harus bertapa di atas gunung? Enggak, teman-teman. Enggak perlu seperti itu. Teman-teman cukup cek kompetitor teman-teman semua. Ya, itu yang paling simpel. Jadi teman-teman harus tahu nih kompetitor teman-teman siapa dalam bisnis ini. Teman-teman kunjungi profil mereka, lihat isi kontennya apa. Ya, itu nanti teman-teman APBN aja. Ya, ambil yang positif, buang yang kurang menarik. Tapi rata-rata bagus semua. Ya, teman-teman. Jadi itu caranya. Enggak berdoa, astagfirullah. Gitu. Jadi teman-teman di sini konten yang menarik kalau seandainya insight-nya mau tinggi. Pernah nggak teman-teman di sini ngalamin? Pertama kali posting banyak banget Pak yang nge-like, banyak banget yang komentar. Tahu-tahu akhir-akhir ini posting kok nggak ada yang nge-like Pak, nggak ada yang komentar. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Di Facebook maupun di Instagram, saya bilang. Pernah. Yes, itulah teman-teman pengaruhnya. Apa? Nomor 3 dan nomor 4. Teman-teman nih, udah konsisten nih, seminggu sehari 2 kali, sehari 3 kali posting selama seminggu. Rasakan perbedaannya teman-teman. Pada saat teman-teman postingnya cuma sehari sekali atau 2 hari sekali. Wah, itu pasti drastis teman-teman. Pasti akan hilang tuh udah. Yang komentar kok nggak ada ya gitu. Ya kenapa? Ini. Ya jadwal posting. Terus apalagi kaitannya konten teman-teman itu. Sekarang teman-teman untuk membuat konten kan banyak aplikasi ya dari HP ya. Teman-teman seperti Pak Ali, itu kan Pak Ali ahli itu bikin desain di Canva itu teman-teman. Ya, itu. Jadi bikin dari Canva bisa, teman-teman kalau seandainya mau bikin iklan berupa video, ya teman-teman, ya bukan iklan deh saya bilang, mau bikin media promosi berupa video, bisa pakai aplikasi-aplikasi editing video seperti KineMaster. Nah, itu perlu teman-teman miliki kemampuannya. Minimal itu teman-teman. Karena
ngomongin tentang digital tidak terlepas sama konten. Gitu ya. Iya. Kemudian saya sudah bikin menarik Mas, sampai saya kasih gambar cewek cantik tetap belum ada yang confirm. Nah, Pak Ali, itu kan daya tarik ya. Tapi apakah itu sesuai target market, Pak? Gitu loh. Contoh nih, Bapak kan jualan ini, jualan lemari ya Pak di Jepara ya. Dikasih gambar cewek cantik. Yang masuk bukan target market, Pak. Rata-rata pasti orang-orang yang memang butuh hal-hal seperti itu. Pada saat ditawarin kusen gitu ya, tawarin lemari, wah enggak Pak, mana ceweknya Pak? Itu nantinya. Jadi Pak Ali, kalau saya pribadi sih kurang tepat ya teman-teman ya. Mungkin itu bisa dijadikan gitu ya, mungkin teman menjadikan trigger gitu. Tapi itu tidak akan sesuai dengan target market nantinya kalau seperti itu. Apa nomor HP saya yang kurang hoki ya Pak? Masih di Ruat ya? Iya Pak, coba berendam Pak. Di Pantura Pak. Jepara kan dekat laut Pak. Di pantai Pak, ya mau maghrib Pak, mau maghrib berendam dulu Pak, 10-15 menit di pantai situ Pak. Oke, siap. Sekarang lanjut ya, nomor 5 nih. Nomor 5, nah teman-teman, tadi 1-4 itu kita ranya organik, nomor 5 adalah ads ya, jadi kembali lagi kalau kita ngomongin iklan, tentu sesuaikan dengan budgeting ya teman-teman ya. Jadi saya tidak menyarankan, tidak mengarahkan teman-teman iklan, tapi ini adalah masuk ke dalam satu bagian. Kalau seandainya budgeting teman-teman semua cukup, silakan teman-teman. Atau mau coba dulu Pak, saya ada budgeting 1 juta nih Pak contohnya. Saya kepingin nih, ikhtiar nyoba-nyoba, tentu, tapi kalau nyoba-nyoba harus tahu ilmunya dulu. Jangan asal nyemplung teman-teman, pasti rugi kalau saya bilang ya. Jadi paling nggak teman-teman ada ilmu basicnya dulu, nanti silakan kalau coba-coba ngiklan. Ada budget 1 juta nih Pak, saya coba-coba dulu ya. Silakan teman-teman ya. Oke, link IG itu apaan ya Mas? Kalau WA kan wa.me/62. Instagram itu ya Instagram Pak. Biasa, yang tadi seperti yang saya kirim pada saat teman-teman isi absen. Sekarang ada Telkomsel Ads Mas. Iya, SMS ya Pak ya. SMS kan, saya pernah dapat tuh, saya ditawarin SMS dari Telkomsel. Gitu. Oke teman-teman, nah ini poin terakhir teman-teman, nomor 6 adalah lakukan analisis. Analisis ini penting pakai banget ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tadi di fitur Instagram Business itu ada yang namanya insight. Teman-teman sering-sering cek itu tuh. Teman-teman posting sekarang, nanti dapat 2-3 jam dicek tuh, sekian interaksinya. Teman-teman nanti dari situ bisa mengukur kira-kira konten teman-teman semua ini diminati nggak sama pihak Instagram. Ingat ya, sama pihak Instagram loh, bukan teman-teman follower teman-teman semua, tapi pihak Instagram. Karena konten yang menarik itu biasanya akan direkomendasikan sama pihak Instagram kepada pertemanan teman-teman semuanya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini yang tanyakan teman-teman.